Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Wa qala aidan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sangat kami muliakan segenap pemirsa Al-Muna Multimedia, media Yayasan Al-Muntahi, dimanapun Anda berada, teristimewa, yang mulia pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda, pengasuh Pondok Pesantren Al-Maimunah Putri beserta majelis keluarga yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita oleh Allah masih ditakdirkan untuk bisa bermuajahah, bermujalasah dalam sebuah acara program rutinan dari Al-Muna Multimedia, Kultum, mengenai keindahan-keindahan atau hikmah-hikmah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Harapan mudah-mudahan kita sekalian oleh Allah masih dipanjangkan umur dalam keadaan siha wal afiyah, sehingga kedepannya kita lebih eksis, lebih aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif semacam ini, sehingga kita sekalian menjadi hamba Allah yang insya Allah akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ucapan salawat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad senantiasa kita haturkan keharibaan sang baginda Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian pemirsa dimanapun Anda berada berhak mendapatkan syafaatnya kelak fi yaumiz ziham. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Al-Muna Multimedia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore kali ini sekali lagi kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berjumpa dalam program ini. Kebetulan tema pada sore kali ini adalah hidup berkah dengan Al-Quran. Kita sama-sama memahami dan sadar bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup kalau memang kita ingin mendapatkan kebahagiaan atau menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kenapa? Karena terus terang Al-Quran merupakan hidayah, merupakan panduan atau merupakan petunjuk-petunjuk yang mesti kita harus ikuti kalau memang kita ingin mendapatkan hal-hal yang bahagia, hal-hal yang membahagiakan kita, utamanya kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman di ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran merupakan kitab yang sudah kita pastikan tidak ada keraguan sama sekali. Dan Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita, petunjuk untuk kita bahagia di dunia yang bisa permanen kebahagiaan itu hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan catatan kita betul-betul mengamalkan dan melakukan apa-apa yang ditunjukkan atau yang dijelaskan dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apalagi kita momentum pada saat ini adalah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ini tegas bahwa Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan yang salah satu fungsinya adalah merupakan pedoman bagi kita untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia apalagi kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Al-Muna Multimedia dimanapun Anda berada, tentunya dalam hidup kita tidak akan lepas dari hidup bermasyarakat. Makanya salah satu pedoman untuk kita hidup mesra, untuk kita hidup harmonis dengan orang lain, tidak ada lain, kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan ada 3 karakter manusia yang insya Allah kalau 3 karakter itu kita laksanakan, kita lakukan, maka kita akan menggapai kebahagiaan yang abadi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Ini salah satu ayat yang menjelaskan 3 karakter manusia yang berhak menggapai kebahagiaan di akhirat. Allah tegas dalam firman-Nya, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Kejarlah dengan semangat dan sungguh-sungguh untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menggapai ampunan Allah, maka jelas wa jannatin, kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mendapatkan ampunan Allah, surga tidak akan kita dapatkan. Sesuai dengan ayat yang barusan, ada 3 karakter manusia, ada 3 kelompok manusia yang dijamin pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pedoman Al-Qur'an. Yang pertama, Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Ketika kita sudah masuk dalam kategori takwa, maka yakin kita akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan demikian adanya. Pemirsa Al-Muna Multimedia dimanapun Anda berada, mari kita kupas bersama-sama, kaji bersama-sama tentang firman Allah yang barusan. Ada 3 karakter manusia yang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah tegas di situ. Yang pertama, siapa sih yang dikategorikan orang yang takwa? Di antaranya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang senantiasa berderma, orang yang senantiasa berinfak, orang yang senantiasa bersedekah fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan bahagia juga dalam keadaan paceklik. Itu tidak ada pengaruhnya. Bahagia dia semangat untuk bersedekah, dalam keadaan fakir pun dia senantiasa semangat untuk bersedekah. Itu yang pertama. Karakter manusia yang berhak mendapatkan surga Allah adalah alladzina yunfikuna fis sarra' wad dharra, orang-orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan bahagia juga dalam keadaan fakir. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hal itu sehingga kita berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, di antara orang-orang yang berhak mendapatkan surga Allah adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu menahan marah. Bukan tidak marah. Semua manusia pasti punya sifat pemarah. Semua manusia itu pasti punya sifat marah. Namun mereka yang tidak melampiaskan kemarahan kita, kemarahannya mampu ditahan, ini salah satu ciri orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Surga Allah, janji Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan marah, bukan tidak punya sifat marah, tapi mampu menahan marah, tidak dilampiaskan kemarahannya sehingga
karena hal itu merupakan hal-hal yang sangat berat untuk kita lakukan, maka jaminan dari Allah, orang yang mampu melakukan hal itu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Terus yang ketiga, karakter yang ketiga yang dijamin untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wal afina anin nas. Orang yang bisa memberi maaf kepada orang lain. Ini sangat berat. Karena sangat berat ini, jaminannya luar biasa. Apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, seluas 7 langit dan bumi. Coba bayangkan. Dalam sebuah tafsir, di sini Ibnu Abbas mengatakan, kalau surga luasnya seluas langit dan bumi, beliau mengatakan dalam sebuah tafsir, wa kaifatuluha. Kalau luasnya 7 langit dan 7 bumi dihamparkan, coba bayangkan panjangnya surga itu seperti apa. Itu loh. Coba bayangkan. Karena apa? Karena ukuran itu biasanya kalau luasnya 10 meter, maka panjangnya bisa jadi 20 meter. Coba kita bayangkan. Kalau hitung-hitungan akal kita, insya Allah kita masuk di dalam orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong surga itu luasnya luar biasa. Dan kita punya kesempatan untuk berbuat hal itu. Untuk melakukan hal-hal yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sesuai dengan tema tadi, hidup berkah dengan Al-Quran. Kalau memang kita mengikuti Al-Quran, saya jamin insya Allah dengan izin Allah kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pemirsa Al-Muna Multimedia dimanapun Anda berada, terus terang tidak mungkin kita mendapatkan jaminan yang luar biasa tanpa ada perjuangan. Tidak mungkin kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa tanpa ada upaya dan usaha yang luar biasa. 3 karakter barusan itu sulit kita lakukan. Tapi kalau kita berupaya dan berusaha sekuat-kuatnya kita, semaksimalnya kita, fa insya Allah apa yang dijanjikan Allah bukan hanya sekedar janji, tapi akan menjadi kenyataan. Karena Allah Ta'ala tidak pernah dusta, Allah Ta'ala tidak pernah ingkar janji, Allah Ta'ala tidak pernah ingkar janji. Allah Ta'ala akan menepati apa yang dijanjikan oleh Allah, namun kita harus memenuhi apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Al-Muna Multimedia dimanapun Anda berada, mungkin itu tema yang bisa kami sampaikan pada sore kali ini. Harapan mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Intinya hidup bahagia dengan Al-Quran. Setidak-tidaknya kita sering-seringlah baca Al-Quran. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis yang lain Allah Ta'ala mengatakan dalam hadits qudsi, di antara yang disebut ahlullah atau keluarga Allah adalah qari'ul Quran, orang yang biasa membaca Al-Quran. Seminimalnya, paling minimal kita sehari semalam, minimal kita bacalah 1 ayat dalam Al-Quran. Kalau bisa 1 lembar Al-Quran, kalau bisa 1 surah Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa sehingga kita masuk dalam kategori hadis yang barusan, masuk dalam ahlullah, keluarga Allah yang kita berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.